Percaya proses, napak tilas perjalanan Sintayong lambungkan mimpi Timnas Indonesia. Tepat pada tanggal 28 Desember 2019, Sintayong secara resmi untuk pertama kalinya diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia. Rekam jejak apik Sintayong yang pernah membawa Timnas Korea Selatan mengguncang Piala Dunia dengan mengalahkan Jerman seakan membuat PSSI tertarik merekrutnya. Di sisi lain, kondisi Timnas Indonesia yang tak kunjung menuai prestasi dalam jangka waktu yang lama membuat PSSI mempercayai bahwa Sintayong bisa memperbaiki situasi tersebut. Sintayong bahkan tak hanya mengambil peran sebagai pelatih Timnas Indonesia senior saja dalam hal tanggung jawabnya. Ia juga menjadi pelatih Timnas Indonesia U19 dan Timnas Indonesia U23 sekaligus. Melatih timnas dalam 3 jenjang usia berbeda tentu bukan perkara mudah. Namun itulah kenyataan tantangan yang harus dipikul Sintayong. Ditambah kondisi iklim sepak bola Indonesia yang berbeda jauh dengan tempat Sintayong melatih sebelumnya, menjadi ujian tersendiri bagi pelatih Korea Selatan tersebut. Sempat terganggu adanya pandemi COVID-19 dan beberapa masalah komunikasi sempat membuat Sintayong dalam posisi kurang menguntungkan. Hanya saja situasi itu mulai berubah saat Sintayong mulai menularkan magisnya guna melambungkan prestasi Timnas Indonesia. Ajang Piala AFF 2020 yang menjadi turnamen resmi perdana Sintayong membesut Timnas Indonesia menyisakan berbagai kenangan manis. Meskipun masih belum mampu membawa timnya juara, setidaknya ada perkembangan positif Timnas Indonesia yang tengah diregenerasi skuadnya oleh Sintayong. Berbekal kehadiran pemain muda seperti Asnawi Mangkualam, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Pratama Arhan, hingga Rahmat Irianto, Sintayong berhasil menyulap kekuatan Timnas Indonesia menjadi pasukan muda yang selalu bermain dengan semangat tinggi dan pantang menyerah. Hasilnya, Timnas Indonesia mampu menjadi finalis turnamen 2 tahunan tersebut dengan skuad termudanya. Setelah Piala AFF, Sintayong beralih menangani Timnas Indonesia U23 di panggung SEA Games 2022. Laju Timnas Indonesia U23 memang harus terhenti di babak semifinal, usai dipecundangi Thailand pada fase tersebut. Beruntung, skuad Garuda Muda berhasil mengamankan status juara ketiga sehingga berhak membawa pulang medali perunggu setelah mengalahkan Malaysia pada laga penentuan tempat ketiga. Prestasi tersebut memang tidaklah lebih baik daripada edisi SEA Games sebelumnya, kala Garuda Muda berhasil menjadi finalis di Vietnam. Terlepas dari hal itu, perkembangan permainan dan proses yang tengah dijalani Sintayong tampaknya membuat ia masih dipercaya bisa mengangkat prestasi Garuda. Terbaru, Sintayong akhirnya membayar tuntas kepercayaan tersebut dengan membawa Timnas Indonesia melangkah ke babak utama Piala Asia 2023. Kemenangan 7 gol tanpa balas melawan Nepal menjadi bukti sentuhan dingin Sintayong bersama Timnas Indonesia. Raihan kemenangan telak itu secara tidak langsung membuat Garuda terbang tinggi menembus babak utama Piala Asia setelah 15 tahun lamanya absen. Percaya proses seakan menjadi 2 kata yang diharapkan oleh para pecinta sepak bola Indonesia dengan kehadiran Sintayong. Sintayong sendiri dikontrak selama 4 tahun dan kontraknya tersebut akan berakhir pada akhir tahun 2023 mendatang jika tidak ada perbaruan dari pihak federasi. Layak dinantikan bagaimana bagi Sintayong dalam usahanya membawa Timnas Indonesia berprestasi di masa-masa mendatang. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!